Hai guys, selamat datang kembali di channel kita bersama aku Mikael Agung. Kita ada di channel Insomnia X Time Walk. Aku perkenalan diri terlebih dahulu, nama aku Mikael Agung dan pada kesempatan ini aku akan berbagi sharing sedikit informasi kepada kalian mengenai apa itu board game dan bagaimana pengembangannya. Jadi dalam beberapa menit ke depan aku akan bicara mengenai board game itu seperti apa, pengembangannya seperti apa, lalu jenis-jenisnya juga dan cara bermainnya seperti apa akan aku bahas sejauh ini. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kita bicara mengenai board game, tentu harusnya kalian sudah tahu banyak lah ya. Atau mungkin kalian sekedar tidak familiar dengan bahasa yang digunakan dengan istilah board game itu sendiri. Oke, kalau kalian bicara atau mungkin pernah main yang namanya ular tangga, monopoli, catur, dan sebagainya, itu sesuai dengan indikasi yang namanya board game. Jadi, board game sendiri itu terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah board, kata kedua adalah game. Jadi permainan papan. Jadi permainan yang dimainkan di atas papan, seperti itu. Jadi sebuah atau semua jenis permainan yang dimainkan di atas papan itu bisa dikategorikan sebagai board game. Sebenarnya sederhana. Kita mengenal ada istilah yang dinamakan homo ludens, yaitu manusia sebagai makhluk bermain. Jadi saat kita bicara mengenai homo ludens, kita menyadari atau mungkin memahami fakta bahwa pada hakikatnya manusia itu sepanjang kehidupannya, sepanjang sejarahnya, baik itu sebelum Masehi ataupun sesudah Masehi, tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya bermain. Apalagi kalau misalnya kita ambil contoh aja ya, mungkin ini lebih umum termnya untuk digunakan oleh pria ya. Kalau misalkan kalian tahu sepanjang hidup, cowok atau pria, mungkin cewek juga ya, lebih suka menggunakan istilah main untuk menggantikan aktivitasnya. Kita lagi olahraga sepak bola, main bola. Kita lagi kerja pialang saham, kita bilangnya main saham. Pacaran itu berarti main cewek nggak? Oke. Jadi pada hakikatnya manusia itu pasti akan terus bermain sepanjang sejarah kehidupannya. Nah, permainan itu sendiri berkembang. Waktu kita bicara soal board game itu sendiri sebenarnya berkembang atau mungkin maju pesat setelah Perang Dunia Kedua, khususnya awal-awal ketika Jerman kalah. Jadi Jerman itu sederhananya seperti ini. Ketika Jerman kalah, mereka berusaha untuk mencari cara untuk bisa memajukan negerinya. Salah satu cara yang digunakan pada kesempatan ini, atau mungkin pada waktu itu oleh Jerman adalah dengan memberikan hiburan tambahan untuk warga-warga yang ada di sana, di mana mereka sudah kalah perang, di mana mental breakdown dari semua warga dan masyarakatnya, dan perekonomian buruk. Maka dipilihlah satu metode dengan board game ini untuk bisa memberikan moral up untuk warga-warga yang ada di sana. Jadi board game itu sendiri di Jerman sangat khas. Jadi begini, di board game itu kita mengenal dua istilah yang namanya Ameristyle dan European Style. Karena dua daerah ini adalah daerah di mana style itu berkembang dengan amat sangat pesat. Jadi kalau misalnya kalian bicara mengenai Europe Style atau mungkin gaya Eropa, kayak sekitaran Eropa situ, khususnya Jerman ya, konten terkait violence atau kekerasan itu hampir sama sekali tidak ada di sana. Di mana game-gamenya kebanyakan itu berfokus untuk pembangunan, untuk pengembangan, untuk agrikultur dan game-game seperti itu. Tentu saja hal itu dilakukan karena memastikan bahwa masyarakat yang ada di Jerman kala Perang Dunia Kedua tidak mengingat atau mungkin tidak mengulangi post-traumatic syndrome yang mereka telah rasakan saat Perang Dunia Kedua itu. Kebalikan total dari dari Europe Style, Ameristyle itu punya gaya yang sangat berbeda dibandingkan dengan Europe Style. Jadi Ameristyle itu sendiri banyak berfokus pada kompetisi. Jadi pengembangan individu untuk kompetisi. Jadi banyak gamenya itu berkaitan dengan peperangan, clash satu-satu dengan yang lain, achievement, berusaha untuk mencapai objektif tertentu dan menunjukkan bahwa satu player ini lebih baik daripada player yang lain. Oke. Dengan begitu, sebenarnya stylenya itu sudah jelas banget perbedaannya. Ada dua style gede, ada dua kubu besar yang memberikan
uh, penggambaran yang beda mengenai board game itu sendiri. Pertama-tama kita harus sedikit kasih penjelasan yang beda mengenai apa itu board game, yang mungkin akan sedikit beda dengan stigma yang kalian pahami mengenai board game di Indonesia. Dimana umumnya kita tahu board game, waktu kita bicara soal game atau permainan, mungkin banyak stigma yang bilang bahwa permainan itu nggak berguna. Itu bisa dibilang tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar, tergantung bagaimana kita melihat permainan itu sendiri. Battler Games Theory itu adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa sebenarnya kita bisa membagi pemain dalam sebuah permainan itu menjadi 4 tipe dasar. Kita akan bisa melihat ada yang namanya socializer, jadi pemain yang memang berfokus bermain untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa melihat yang namanya achiever. Achiever adalah pemain yang berfokus pada objektif atau mungkin goal atau mungkin tujuan. Jadi dia berusaha bermain untuk memenuhi itu objektif tertentu. Setelah itu kita punya tipe ketiga yang namanya killer, yaitu tipe pemain yang memang bermain dalam sebuah permainan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih baik daripada pemain lain dan tujuannya untuk mendominasi atau mungkin mengalahkan pemain lain, seperti itu. Lalu kita punya tipe keempat, tipe yang paling jarang untuk ditemui pada kesempatan apapun, yaitu adalah tipe explorer. Tipe explorer adalah tipe orang atau mungkin pemain yang lebih sering memainkan sebuah permainan untuk beat the game itself. Jadi tujuannya adalah menguasai permainan itu sendiri bagaimanapun caranya. Tipe pemain keempat ini akan sangat jarang ditemui karena tipe pemain keempat adalah tipe pemain yang sangat menguasai atau mungkin kompeten dalam permainan tersebut, karena mereka akan mengulang permainan tersebut selama beberapa kali hingga mereka puas dan mereka merasa tidak ada hal lain yang perlu lagi untuk dieksplor pada permainan itu. Nah, apakah kalian merasa bahwa 4 tipe ini adalah hal yang umum dari penjelasanku barusan? Mungkin iya. Kenapa bisa begitu? Karena pada hakikatnya 4 tipe ini akan kalian temukan pada kehidupan kalian. Pada kehidupan kita umumnya itu, kita akan menemui yang namanya socializer. Kita akan bisa menemui komunikasi dengan orang lain. Kita juga pasti akan menemui yang namanya achiever, di mana kita berusaha hidup untuk mencapai sebuah tujuan. Tentu saja itu juga akan berlaku untuk killer, karena kita akan berkompetisi dengan orang lain. Baik itu mungkin secara, tidak sehat, atau mungkin secara sehat juga. Nah, dan sesuai dengan apa yang aku jelaskan barusan, kita akan menemui juga yang namanya explore, di mana kita harus terus mengeksplor kehidupan kita dan kita harus terus berkompetisi dengan kehidupan itu sendiri. Itulah yang berusaha disampaikan oleh board game pada kesempatan ini. Jadi board game itu sendiri berusaha untuk menyampaikan hal tersebut. Setiap board game itu memberikan tema, memberikan cerita, memberikan syarat, makna, dan juga nasihat yang mungkin bisa kita terima saat kita memainkannya. Mungkin kita bisa berangkat pada pendapat bahwa once you go check, you'll never go back pada pernyataan itu. Jadi board game itu baru bisa benar-benar kita nikmati, benar-benar bisa kita pahami syarat dan maknanya ketika kita mainkan bersama atau mungkin sendiri, tergantung dari board game itu sendiri. Tentu aja enggak. Board game itu ada banyak jenisnya. Kalau misalkan kalian lihat yang ada di kananku ini, contohnya ya, ini contoh adalah beberapa material yang digunakan pada board game. Misalkan kita punya dadu. Kalau misalnya umum yang kalian temukan pada board game adalah dadu 6 sisi seperti ini, sebenarnya ada banyak lagi jenis dadu. Kita punya contoh. Kita punya dadu 20 sisi. Dadu 20 sisi. Bahkan jenis dadu itu sendiri ada yang jenisnya banyak ya. Misalnya kayak gini. Ini dadu 9 sisi. Lalu selain itu salah nih kayaknya ya, dadu 10 sisi ya. Setelah itu juga kita punya jenis dadu yang lain. Ini sekitar dari 12 sisi ya kalau nggak salah. Dan sebenarnya jenis untuk materialnya itu masih banyak lagi. Kalau misalkan kalian main, tergantung dari material yang digunakan dari board game itu sendiri. Nah, tentu saja itu semua tergantung dari guideline atau mungkin buku petunjuk. Itu mengapa setiap board game pasti menyertakan buku petunjuk berupa guideline untuk membantu kalian bermain, di mana kalian bisa membaca petunjuk tersebut dan mengetahui kelengkapan apa saja atribut yang diperlukan untuk permainan itu sendiri. Nah, itu kita punya beberapa solusi. Salah satunya guideline tadi ya. Kedua, kita punya solusi yang berkaitan dengan board game itu adalah petunjuk guidance penggunaan. Jadi biasanya board game akan selalu menyertakan di sini. Dia bisa dimainkan untuk berapa orang dan untuk rentang usia berapa.
Jadi ada baiknya untuk kalian selalu bermain board game sesuai dengan panduan yang sudah diberikan, sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan usia permainan kalian untuk membantu memahami permainan itu sendiri. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung untuk bermain board game itu seperti apa, sudah pasti kita punya solusi lain. Kalian bisa mampir ke cafe board game, di mana di situ akan selalu ada yang namanya game master yang akan membantu kalian untuk menjelaskan rule atau peraturan permainan itu sendiri. Kita akan berangkat juga pada objektif sebuah permainan. Objektif sebuah permainan dari sebuah board game satu dengan yang lain itu sudah pasti akan berbeda. Kenapa? Karena sesuai yang aku jelaskan tadi, board game kan di sini ada dua tuh, Ameristyle dan Europe Style, di mana dua-duanya itu sudah pasti punya cara permainan yang beda. Mungkin ada board game yang tujuannya adalah mengalahkan semua pemain yang bermain bersama kalian. Mungkin ada juga board game yang memaksa kalian untuk memenuhi suatu kondisi, misalnya victory point, di mana kita berusaha mengumpulkan angka atau poin sebanyak-banyaknya agar kita bisa memenangkan permainan tersebut. Selain itu, board game itu sendiri berbeda-beda saat kita mainkan. Kenapa? Karena board game yang bagus adalah board game yang sangat merepresentasikan kehidupan. Dimana saat dalam kehidupan itu kita lakukan, akan selalu ada lebih dari satu jalan untuk menyelesaikan sebuah permainan. Begitu pula board game. Akan ada sangat banyak alternatif atau mungkin pilihan dan probabilitas dan kemungkinan yang bisa kalian lakukan dalam sebuah permainan. Sampai akhirnya kalian bisa memenangkan atau mungkin menyelesaikan permainan tersebut. Seperti itu. Sekian dulu introduction singkat dariku Mikael Agung di konten kita Insomnia X Time Walk. Kalau misal kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tentu aja di channel kita di Insomnia X Time Walk. Dan kalau misal kalian mau ikutin update terbaru tentang board game, kalian bisa follow di IG-nya Time Walk di Insomnia X Time Walk juga. Dan kalau misalnya kalian mau tahu keseharianku, bisa langsung cek IG ku di Mikael Agung 9, kecil semua dan sambung, seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin tahu terkait board game lebih lanjut dan kalian tinggal di Surabaya, kalian bisa langsung mampir di tempatnya. Kita selalu ready kok di cafe kita di Insomnia X Time Walk di Jalan Lombok nomor 9 di Ngagel, Surabaya. Sekian aku dengan Mikael Agung. Sampai jumpa dan bye-bye.